Astagfirullah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Saman wa ila awliya'illahi ta'ala min masyariqina wa magharibina wa masyayikhina Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nabahatihim wa amdadiyati min hadihin yasrafus salih lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Majelis Radio Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, pertolongan, pendengaran sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin Majelis Suara Sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min khardalin min kibrin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk akan surga, artinya kada pacangan masuk surga, oleh seorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang samut yang kecil daripada biji sawi, daripada sifat kibir, sifat sombong. Bila ada di dalam hati kita, nah ini ngarannya penyakit hati. Kayak ibarat orang bercinta tak, sakit hati aja. Nyawa nih kada tahu, seorang sakit hati aja. Nah itu dalam hati itu Mas Ridha lah. Nah jadi bila ada hatinya di dalam diri kita ada sifat takabur, sombong, merasa diri alim, merasa diri sugih, merasa diri pembungasnya, merasa diri panyugihnya, merasa diri pahibatnya. Nah di situ itu bila merasa di dalam hati kita, kita nang pahibatnya, kita nang pembagusnya, kita nang pembungasnya. Nah itu tuh berarti ada sifat takabur. Maka ujar Nabi la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Jadi orang yang kada masuk surga ini diantaranya tadi adalah min khardalin min kibrin, walau halus daripada samut, ada sifatnya, sifat takabur dalam hatinya.
Nah, maka sifat takabur ini nang besar itu Allah aja. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jadi gak ada nang lain ini. Nah, bila merasa dirinya angkuh, sebisi itu di sombong, asa seorang alim misalnya. Ini yang lainnya kada. Nah, itu bila merasa itu salah sudah. Nah, itu berarti ada sifat takabur. Nah, bila itu ada dalam hati, kada sawat betubat, nah la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Kamana gugurnya emang kada masuk surga? Karena neraka. Akhirnya duanya. Nah, dua bila kada ke surga neraka. Nah, yalah. Bila orang kada masuk surga, kan apalagi masuk ke mananya sih, Den? Masuk ke neraka benar ya. Maka ujar Nabi, man takabbara walau min khardalin wajabat alaihi nar. Barang siapa angkuh, ada sifat takabbur dalam hatinya, walau min khardalin, itu dia halus pada samut, halus pada biji sasawi, wajabat alaihi nar. Bilanya kada salat betubat, niscaya wajib masuk neraka. Nah, itu berbalikan hadis tadi. Tadi kan la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Hari ini barang siapa sifat takabur dalam hatinya kada saat betubat, wajabat alaihi nar, niscaya wajibnya masuk neraka. Nauzubillah. Ya, ini gara-garanya sifat takabur. Nah, dinapa guru aja memberesihi, membagusi, mahilangi, ya kan? Nah, maka itu disitulah kita belajar maka disitulah kita belajar ilmu apa? Ilmu nang menghilangkan sifat-sifat takabur tadi. Itu naranya ya ilmu batin. Nah, jadi batin kita ini berarti rusak, hilang karena rusaknya sifat-sifat takabur tadi. Nah, di situ kita supaya ada di dalam hati kita tawadhu ngarannya. Nah, jadi sifat yang dipuji adalah sifat tawadhu, merendahkan diri. Lalu belajar apa? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Nah, itu masalah hati. Jadi hati kita, bila kita misalnya nih di dalam diri kita ada hendak mengaku asa seorang alim, asa seorang penyugihnya. Nah, maka ilmu tauhid menilik situ. Niliknya apa? Nah, bisi kekuasaan Allah. Nang duit nang aku miliki ini adalah pemberian Allah, anugerah Allah. Nah, lalu disitulah ingat-ingat, karena Allah nang maha kuasa. Jadi aku ini kada nang alim Allah, bisian kudrat Allah, bisian iradat Allah. Jadi samunyaan itu aku nang jadi sugih nene pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ hilang lalu tunggal di kita hilang nang sifat-sifat takabur tadi. Karena ini sudah belajar. Jadi memandang sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Nang menyugihkan aku ini Allah. Aku ini sebagai titipan yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada sombong. Amun merasa dirinya, nah inya nang begawe, inya nang mengerjakan ini, berduit inya, nah itu merasa di dirinya. Nah, disitulah kayaknya bisa masuk dalam ranah sifat takabur lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul jabbarun al-mutakabbirun yaumal qiyamati fi surati dzarri
yata'uhumun nas lihawaihim ala Allah azza wa jalla. Dihimpunkan akan segala orang yang gagah, orang yang membesarkan diri pada hari kiamat seperti rupa samud yang kecil, padahal memuncak akan mereka itu oleh segala manusia meminjak. Nah, jaka bahasa kita itu yata'uhum ini menjejak akan mereka itu oleh segala manusia karena sangat hina mereka itu. Nah, jadi orang yang ada di dalam dirinya sifat takabur, sifat gagah angkuh, membesarkan diri, kena pada hari kiamat seperti rupa samud yang kecil, diinjak-injak pula akan mereka itu oleh segala manusia karena sangat hinanya mereka itu pada Allah azza wa jalla. Artinya kalau orang yang sifat takabur ini kayaknya pada hari kiamat dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti samud. Pikiran mungkin samud tuh lah. Dijejak orang ya kan. Samud. Jadi kalau kita ada dalam hati sifat takabur, maka kayak samud kini itu hari kiamat. Halus. Maka itu gembangan, halus bener. Ya. Nah, jadi dalam hati kita ini bersarang setiap hari. Apalagi kita misalnya tinggi pangkat, tinggi jabatan, kemudian kedudukan kita belain pandang dulu. Nah itu bisa ada sifat-sifat takabur. Nah lalu sifat-sifat yang ada di dalam hati kita ini bersarang baru ada timbul lah. Nah, begitu ada timbul langsung kita biar orang itu kita sipak di apa menyipak itu deh dengan belajar tadi ilmu tauhid. Nah kalau kita misalnya dalam diri kita aku ini alim nah ini yang lain ini ada alimnya. Nah lalu di situ hati kita ini kita berikan bahwa aku ini nang kada alim, orang itu nang alim, karena yang sifat alim itu Allah, kada ada yang lain. Nah jadi yang lain ini ilmu Allah sangat luas. Kayak aku nih berulah pesawat kada bisa, maka bungol lah kok. Bolah mobil kada bisa, bungol lah kok. Jadi banyak bungolnya. Nah disitulah mengaku bahwa diri itu tadi kada alim, yang alim Allah. Maka ujar Tuhan dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Nah disitu dia aku datangkan akan ilmu melainkan qalil, sedikit benar. Yalah, sedikitan ilmu lah. Jadi ilmu Allah luas. Hendak bersombong-sombong kita, ada kawan. Yalah, kita hanya diciptakan oleh Allah. Kita ini masih minta pertolongan kepada Allah. Nah, seandainya Allah kada menolong, kada kawa aku memperbuat taat kepada Engkau ya Allah. Nah, di situ timbul kita tadi hatinya hilang nang sifat-sifat takabur dalam hati. Maka kayaknya bila sudah masih tetap di dalam hati kita ada sifat takabur, maka kayaknya akan hari kiamat itu adalah seperti rupa samud yang kecil. Dijejak orang pulang lah. Nah, jadi jangan sifat takabur ini membahayakan kita. Satu sifat yang bisa menyebabkan masuk nerakanya Allah. Itu tadi sifat takabur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama bi nafsihi wa ikhtala bi masyihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa merasa besar di dalam dirinya
dan ta'ajub ia di dalam perjalanannya. Inya pang merasa besar, merasa hebatnya inya pang sudah, merasa sugihnya inya pang sudah, merasa alimnya inya pang sudah. Nah, jadi dalam hatinya merasa. Jadi barang siapa merasa di dalam dirinya dan ta'ajub ia di dalam perjalanannya, niscaya mendapati ia akan Allah Subhanahu wa taala. Jika bahasa orang tuh berjumpa lawan Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat murka atas mereka itu. Dimurka itu Tuhan. Jadi orang yang ada di dalam dirinya sifat takabur, murka Allah. Dan kalau murka Allah, apa tuh deh? Menjalani istilah bahasanya. Misalnya kita bilang kalau mau orang aja ada ketujuan seorang. Kenapa bilang misal? Itu contoh ya lah. Nah itu tuh. Jadi bila ada besarang dalam hati kita, nah sifat-sifat yang takabur tadi jauhi, hindari. Jadi semua perkara ini adalah pertolongan Allah dalam hati pian tuh. Nah, jadi bila pian misalnya rajin sembahyang, itu iblis syaitan menggoda. Nah kalau sampean gini nang paling hebat, rajin sembahyang sunat tuh, nang lain-lain kan berdudukan benernya. Ujar syaitan, nang lain tuh berdudukan pian haji nang paling rajin sembahyang. Dalam hati pian, lalu pian taihakan. Disitulah masuk sifatnya takabur tadi. Tapi kalau pian diisian ilmu, ujar pian, aku nang kawaman melaksanakan ibadah taat kepada Allah ini pertolongan Allah. Kada aku kada. Seandainya Allah kada menolong aku, kada kawa aku sembahyang. Kada kawa aku rokok, kada kawa aku i'tidal, kada kawa aku sujud, terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati pian itu berumbuk, cakap bahasa kita itu berhujah lawan bahuan syaitan iblis. Emang guda, gudanya bila hakon, nah ya tak. Kita maihakan merasa seorang lah. Nah, jadi bila seperti itu ada di dalam diri kita, kita hilangi begamat. Kada kau sekaligus. Sah dan bermula hakikat kibir itu bahwa dilihat seorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar. Jadi ini berbeda hakikat. Hakikat sombong itu dilihat seseorang akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia daripada orang yang lain. Jadi bila kita melihat seseorang itu lebih tinggi, orang itu lebih besar, lebih mulia daripada orang lain, dan melihatnya akan orang yang lain itu hina. Hina daripadanya, itu alamat tanda, itu hakikat. Jadi hakikat nang sombong ini dilihat seseorang itu akan dirinya itu terlebih tinggi dan terlebih besar dan terlebih mulia dan terlebih orang daripada orang lain. Daripada melihat akan orang yang lain itu adalah hina samunyaan, inya haja. Nah ini hakikatnya daripada sombong tadi. Dan alamat orang kibir itu ada kalanya nyata pada lidah, nyata pada lidahnya, seperti berkata iya, aku ikam lawan sana asa bagus aku umpama atah. Nah itu sudah menunjukkan lawan lidahnya. Jadi lidahnya mengatakan bahwa aku itu baik daripada si fulan dan aku mulia daripada si fulan. Itu tandanya sifat takabur sudah. Nah, jadi bila aku ini hebat dari sana pada sana toh, ini. Nah, itu sudah pertanda bahwa sifat takabur di dalam dirinya. Itu bahaya anak.
Nah, mengaku sorangan. Nah, itu yang bahayanya. Merasa inya mulia daripada si Fulan bin si Fulan. Merasa bagus, merasa hebat daripada si Ano. Sebagaimana kata iblis laknatullahi alaih yang dihikayatkan dalam Al-Quran. Ujar Allah, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dalam Quran. Firman Allah. Jadi ujar iblis, ana khairum minhu, aku lebih bagus daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini, jar iblis, dijadikan daripada api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Asa bagus aku. Jangan bisa kita ta bagus aku Adam mah pada ikam. Nah, bahwa anak sujud lawan ikam kada ko hakon. Nah, itu merasa dirinya lebih bagus daripada orang lain. Nah, ini yang apa? Yang disebut membahayakan dirinya juga lah, sebab mengaku. Ya, seandainya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah Allah menjadikan aku api, Nabi Adam menjadikan tanah, tapi merasa dirinya hina, lalu bagus Adam, cakap bahasa orang lah, bagus Adam lalu nyakon. Tapi kalau merasa dirinya bagus, lalu menyangka orang kada baik. Nah, ini pertanda sifat takabur. Jadi sifat takabur yang ada alamatnya itu adalah lidahnya ini berucap aku lebih baik daripada si fulan. Itu berucap. Nah, ya nangaya iblis. Nah, iblis itu sudah masuk surga. Masuk surga sih, Din. Beramal beribadah. Sudah di dalam surga, cuman ada di dalam hatinya iblis tadi sifat takabur. Disitulah keluar daripada surganya Allah. Maka ajar hadis tadi, la yadkhulul jannah, kada masuk surga. Artinya apa? Keluar. Padahal sidin masuk surga. Nah, keluar, kita ini mana belum masuk nih. Kayak apa kisahnya? Ya Allah, masalah belum masuk. Ada sifat takabur, nang masuk aja sudah tak keluar. Apalagi nang belum masuk ini. Ya lah. Jadi hindari. Ini yang apa? Yang berat. Jadi sifat-sifat kita dalam diri kita. Makanya tadi kalau kita memandang sesuatu, orang BC pesawat, nah kita pandang orang BC mobil. Orang BC mobil, kita pandang BC sepeda motor. Orang bisa sepeda motor, kita pandang bersepeda. Orang yang bersepeda, kita pandang orang berjalan. Orang yang kau berjalan, kita pandang orang yang kada kau berjalan. Orang yang kada kau berjalan, kita memandang orang yang berkiraut. Orang yang berkiraut, kita pandang orang yang kada kau berjalan lagi. Nah, jadi di situ. Nah, anu pengguru dah, kita memandang yang kada kau berjalan dari apa? Ada sing jalan dan dari, maka kita pandang orang yang mati. Artinya syukur aku masih hidup. Coba itu si Ano mati tadi ya. Semalam si Ano mati juga. Untung aku hidup. Nah, di situ. Itulah memandang nikmat Allah. Jangan begitu orang besi motor, kita memandang pesawat. Kalau mau kan? Nah, ini bebinian bang biasanya lah. Bebinian sifat-sifat ini timbul lakas sedikit. Nah, itu abahnya tuh. Si Ano karo pulang sebin motor. Yalah, ya apa kita? Nah, kasihan abahnya ya kan. Tumbang tumbalik. Ya nang bisa menjadikan haram lalu. Nah, kenapa haram? Karena
bisa begawi macam-macamnya supaya mendapatkan itu tadi. Nah, tapi kalau bininya bagus, abahnya tuh si anu nukar kendaraan, alhamdulillah. Nah, kita kada usah gin nukar. Ini Mas Rida mantap ya lah, kada usah nukar gin kita. Nah, kita bersyukur kepada Allah asal kita dapat nikmat, artinya asal sehat, alhamdulillah. Dipusut-pusut abahnya. Nah, itu orang senang ngarannya. Tapi kalau di sebelah nukar, iya abahnya. Bila lagi kita nukar, itu orang tuh. Sebelum muter hanyar pulang, umpama. Nah, disitulah. Nah, jadi kalau kita merasa diri kita tadi syukur kepada Allah. Nah, misal kawanan nukar motor pulang, alhamdulillah ya Allah, kawan ulun nukar motor. Nah, mudahan ulun kau ompat badang. Nah, itu mantap marahnya. Keman berdoa, mudahan ulun kawa juga. Nah, itu nam bagus. Yalah, jangan kawan nukar motor di mana pulang nih. Nah, di depan jahat pulang, duit haram sok. Nah, mana itu salah. Jadi bila kawan nukar motor, doakan alhamdulillah ya Allah, kawan ulun nukar motor, mudah-mudahan ulun kawa juga nukar motor. Dua. Jadi kawan sebuah aja, seorang dua berdoa. Kalau banyak kita, nah jadi jangan iri lawan orang. Nah, jadi syukuri kawan alhamdulillah, mudah-mudahan ini itu bertambah motornya pulang. Makin bagus lagi tak. Jadi doa itu mantol. Nah, jadi bila kita mendoakan orang, antolannya kita berdoa. Alhamdulillah mudahan sini kau pulang nukar. Iya lah. Nah, baik kita bagus didoakan. Nah, jangan sedih. Nah, sedih ini ada nang sifat takabur, sifat hasad di situ timbul di dalam diri kita deh. Nah, makanya ujar apa? Iblis, aku ini dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Bagus aku, merasa bagus tadi Pak. Nah, itulah alamat orang nang sombong tadi. Itu lewat perkataan. Jadinya mengata aku ini lebih baik insya Allah ini. Nah, itu berarti ada di dalam dirinya sifat takabur. Aku terlebih baik daripadanya, yakni daripada Nabi Adam alaihissalam. Engkau jadikan akan daku daripada api, dan engkau jadikan akan Adam daripada tanah. Dan ada kalanya nyata pada kedudukan seperti ia meninggikan akan kedudukannya, dan terdahulu tempat kedudukannya itu daripada orang banyak. Nah, artinya inya bisa menghendaki kemuliaan dari kedudukan, pangkat. Dan ada kalanya nyata pada ketika berbicara. Nah, jadi bisa kedudukan diberikan Allah. Nah, disitulah ada sifat kena sombong. Yalah, cara bahasa orang tuh hanya jadi RT. Ya, nah sudah pengaruh. Orang lapor dulu RT. Nah, gini nang apa? Cara bahasa orang apa? Hanya RT, yalah. Jadi orang kalau jangan langsung ke situ, RT dulu. Nah, yalah. Jadi cara bahasa orang tuh apa? Pangkat gitu deh. Nah, itu apa? Cara bahasa sifat takaburnya itu dipangkat. Nah, jadi ada nang dibicara dengan orang seperti ia, tiada maulah perkataannya orang, dan tiada mau ia mengikuti akan perkataan orang jika ia salah sekalipun. Sama kita musyawarah, misal musyawarah, ampun sidin aja. Nah, itu ada di dalam hati sifat takabur. Bila kada masih, ya nah, apa cara bahasa orang tuh, misalnya keputusan A, nah, sidin tadi hendak B, lalu diputuskan orang A, maka sidinnya sedih. Ini ngarannya ada di dalam hati sifat takabur. Nah, itu ciri tuh. Jadi cirinya orang yang sifat takabur ini kada maunya mengikuti akan perkataan orang. Jika ia salah sekalipun, nah, berarti seorang salah nih. Kita ini salah, kada mau ngoreksi orang.
Semestinya kalau orang menegur, ya Allah, ujar orang kalau, nah, pian itu salah. Nah, lalu kalau kita kada ada sifat takabur, ya kah, nggih terima kasih, nah gitu. Tapi kalau ada sifat takabur, oh, coba minum bisanya gini, nah itu artinya ada sifat takabur dalam diri kita. Nah jadi kita buang ya, bagaimana membuangnya ya lah. Jadi jangan sampai bila orang menegur walaupun kekanakan dia menegur, pian kada boleh kayak itu, ujar kekanakannya, seorang bisa. Nah ini ada sifat takabur. Jadi ada sifat takabur dalam diri kita. Nggih terima kasih pian menuduhi. Nah tak. Padahal halus nih menuduhi nih. Nah, ya, cuman dalam hati kita tadi ada sifat takabur. Jadi kalau ada dalam hati kita sifat takabur, maka orang yang memadahkan tadi, oh lo kada marawai. Ya lah, karena ada dalam hatinya. Dalam hatinya sifat takabur. Nah, jadi hilang akan itu. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang berkata itu kekuasaan Allah. Jadi memandang inya sesuatu yang diucapkan oleh kekanakan tadi, pian nang Tuhan salah gitu. Orang mah nyusun gini kayak gini misalnya. Lalu karena kita merasa bahwa diri kita hina, bahwa diri kita ini dhaif, bahwa diri kita ini tidak ada apapun di sisi Allah, maka perkataan orang yang berkata tadi, nggih bagus berpian. Nah, di dalam diri kada ada sifat takabur. Walaupun siapapun yang mengatakan, maka hatinya tetap lembut. Entahlah, yang memandang tadi. Nah, maka menurut manusia ini apapun pasti salah. Nah, kecuali Allah. Jadi pandangan manusia itu apa aja yang kita gawe di sisi manusia salah berita. Nah, cuman kita kerjakan ini asal Allah ridha. Kita memperbuat ini asal Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Nah, itu walaupun makhluk. Nah, makhluk misalnya kada mencintai kada apa, itu urusan makhluk. Tapi urusan Allah, Allah yang mencintai. Nah, jadi kada usah bergaduh makhluk. Makhluk ini samunyaan di mata makhluk ini posisinya salah. Kenapa posisi salah? Ya kan? Coba habian ngapakah? Pasti salah. Ya kan? Bermotor salah juga. Berjalan salah juga. Ada salahnya terus. Nah, seperti yang dicontohkan, nah, bakuda kalau sih, nah, pakai himarnya sedang halus, ini anak menandakan manusia itu menyangkanya salah, dibuat oleh seorangan, apa gitu aja, nah abah berbuat, bebungolan anak, cari anak berbuat. Kadinya seorang nama buat nang Tuhan itu, ya tak? Nah, salah sudah. Kemudian anak pulang berbuat, nang Tuhan menarik, rumah bungulnya si anak itu aja, nang Tuhan disuruh menarik, ada orang seorang menarik, ya salah lah. Nah, jadi seorang itu salah juga, nang abah salah juga, dibuat berdua bungulnya aja. Berdua kasihannya himar nang halus putih berdua. Nah, seiko salah juga. Nah, jadi semuanya salah. Ditarik berdua, kada berbuat. Nah, begitu kada berbuat, mah bungolnya cari anak kada buat situ aja. Salah kalau tak. Jadi semuanya salah. Itu prinsip apa? Prinsip makhluk kita nah. Jadi kita hendak merasa ini merasa seorang. Jadi di hadapan makhluk itu apapun yang kita kerjakan dikiranya salah aja tak. Nah, jadi masing-masing. Jadi tinggal kitanya. Jadi kitanya ini
kita kerjakan sesuatu apapun amal ibadah apapun yang kita gawe itu supaya Allah ridha kepada kita. Ini nang dicari. Nah, jadi kemana-mana posisinya supaya Allah ridha lawan kita. Nah itu nang penting lah, yang penting dah. Nah jadi walaupun dari kita ada sesuatu apapun nang kita tahu, nah sekalipun itu tadi perkataannya tadi salah, tetap inya apa mengarasi seorang, berarti ini ada di dalam hati sifat takabur. Nah jadi sesuatu masalah apapun bila inya kada hakon tadi menuruti orang, berarti ada di dalam dirinya sifat takabur. Salah. Nah, jadi kalau orang yang ada sifat takabur, inggih tersalah bebuan sampian. Nah, ya kala itu ibarat rapat telah. Nah, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, inggih situ ayo Mas Ridai kita. Jadi mudah-mudahan ini malam ini amunnya tarawih ya lah. Nah, pas malam apa? Ramadan. Nah, jadi insyaallah bulan Ramadan tetap kita Senin Kamis, cuman waktunya disungsungi sedikit supaya jangan mengantuk ya kalau Mas Ridha lah. Nah, jadi diumumkan insyaallah bulan puasa tak sungsung sedikit ya kan. Nah, insyaallah jadi mudah-mudahan kita berataan. Nah ulun selaku apa membacakan aja ini lah, membacakan kitab Hidayatus Salikin ya, kalau ada tak salah dan salah hilap ya, mohon dimaafkan. Apina apakah ini nangaran apa nangaran pandir lah, ya, cuman ini sesuatu yang sudah pian belajar, syukur alhamdulillah, artinya kawa kita mandangar lah. Nah, jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul hajat kita. Mudah-mudahan kita kawa mengerjakan puasa sabulanan ya. Nah, jadi malam ini nang berniat tak? Namun malam ini mulai tarawih. Jadi malam ini berniat nang sabulanan. Nah, nawaitu shauma syahri kullihi. Jadi dalam hati aku berniat puasa sabulanan ya kan? Nah itu mengambil taklid pakai Imam Malik. Jadi mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli man wa asrafus salih lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan warzuqna halalan wa rizqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.